Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maryam Nur dengan NIM 25050 150 20 12. Saya dari Universitas Negeri Makassar, dari kelas PBISIA 2025. Saya dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi mata kuliah fonologi bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui apa itu mekanisme artikulasi. Nah, mekanisme artikulasi adalah proses pembentukan bunyi bahasa melalui kerjasama antara alat ucap manusia untuk menghasilkan suara yang dapat dimengerti seperti bunyi bahasa tertentu. Dengan kata lain, artikulasi adalah cara udara dari paru-paru diubah menjadi bunyi bahasa melalui gerakan dan posisi alat ucap. Alat ucap organ artikulasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu alat ucap aktif. Alat ucap aktif yaitu organ yang dapat bergerak dan berperan langsung dalam pembentukan bunyi seperti bibir, lidah, rahan bawah, langit-langit lunak, dan anak lidah. Yang kedua adalah alat ucap pasif. Alat ucap pasif yaitu organ yang tidak bergerak tetapi menjadi tempat bertemunya alat ucap aktif, misalnya gigi atas, langit-langit keras, gusi, dan dinding rongga mulut. Adapun proses atau tahapan mekanisme artikulasi terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap ini adalah penciptanya aliran udara dari paru-paru dikeluarkan melalui trakea menuju rongga mulut atau hidung. Udara dari aliran udara inilah yang menjadi bahasa dari pembentukan bunyi bahasa. Yang kedua ada tahap fonasi. Tahap ini menjadi di pita suara yang berada di laring. Jika pita suara bergetar, dihasilkan bunyi misalnya B, D, dan G. Jika pita suara tidak bergetar, dihasilkan bunyi tak bersuara seperti P, T, dan K. Yang ketiga, tahap artikulasi. Tahap ini adalah pembentukan bunyi tertentu melalui kerjasama antara alat ucap pasif dan alat ucap aktif dan pasif. Misalnya, bibir bawah bertemu bibir atas menghasilkan bunyi P dan B. Ujung lidah menyentuh gusi menghasilkan bunyi T dan D. Lidah bagian belakang mendekati langit-langit lunak menghasilkan bunyi K dan G. Adapun jenis-jenis bunyi berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Yang pertama, berdasarkan tempat artikulasi. Bilabial, kedua bibir, contohnya seperti P, B, dan M. Labiodental, labiodental, bibir bawah dan gigi atas, contohnya F dan V. Dental adalah dental, ujung lidah dan gigi atas, contohnya T dan D. Alveolar adalah alveolar, ujung lidah dan gusi, contoh N, I, dan R. Palatar, tengah lidah dan langit-langit keras, contohnya F dan C. Velar, belakang lidah dan langit-langit lunak, contoh K, G, Eng, dan E. Glotal, pita suara, contohnya H. Yang kedua, berdasarkan cara artikulasi. Plovis atau hambat, aliran udara berhenti lalu dilepaskan seperti P, B, T, D, K, G. Nasal atau sengau, udara keluar dari hidung seperti M, N, dan Hen. Fricatif atau geser, udara yang digeserkan seperti E, F, V, S, dan H. Lateral adalah udara keluar di sisi lidah seperti I.
getar atau trill, udara membuat getaran seperti R. Semivokal atau glide adalah perihal dari vokal ke konsonan seperti W, J. Nah, itulah tadi materi tentang mekanisme artikulasi yang dapat saya sampaikan sedikit. Adapun di sini kesimpulan yang dapat saya ambil. Yaitu mekanisme artikulasi adalah proses fisiologis yang mengubah udara menjadi bunyi bahasa melalui koordinasi alat ucap. Pemahaman tentang artikulasi penting untuk ilmu fonetik atau fonologi. Pelafalan bahasa yang benar, mempelajari bahasa asing, membuat sistem pengenalan suara. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.